Mari kita sama-sama siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita membaca firman Tuhan dari Roma pasal yang kedua, baru kita akan sama-sama berdoa. Mari kita membaca Roma pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Roma 2 ayat 6 sampai 10. Saya akan bacakan bagi kita Roma 2 ayat 6 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berikanlah kami pengenalan akan Tuhan yang benar, sehingga kami dengan segala hikmat karena firman-Mu dapat menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan dan cara Tuhan untuk menyelamatkan kami. Kami menggumulkan tema penting, yaitu apakah agama. Dan kami ingin mengerti bagaimana agama ini berkait dengan kerinduan dan pengharapan yang kami miliki sebagai seorang manusia. Biarlah Tuhan yang tolong kami, sehingga segala kebenaran yang Tuhan mau sampaikan, rela Tuhan berikan kepada kami yang tidak layak ini. Berkatilah hamba-Mu yang hina ini, biarlah melalui perkataannya kami memperoleh berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, pertanyaan pertama yang akan muncul ketika kita membaca ayat-ayat tadi adalah apakah manusia bisa diselamatkan karena dengan tekun mencari kehidupan yang baik? Bukankah Paulus di dalam surat Roma justru berkali-kali menekankan keselamatan bukan karena perbuatan. Keselamatan adalah karena iman kepada Yesus Kristus. Bukankah Abraham diselamatkan karena beriman? Bukankah orang-orang yang diselamatkan mereka mendapatkan keselamatan karena iman? Lalu mengapa di dalam Roma pasal yang kedua yang ditekankan adalah usaha mengerjakan apa yang baik, mengerjakan apa yang benar, mengerjakan apa yang penuh hormat dan mulia, akan diberikan upah oleh Tuhan, yaitu hidup yang kekal. Apakah kedua ini berbenturan? Jawabannya tidak. Bagaimana manusia diselamatkan? Manusia diselamatkan karena iman. Lalu kalau manusia diselamatkan karena iman, di manakah tempat kehidupan yang berbuat baik, yang mulia, yang hormat, dan yang mempunyai keadaan yang bajik? Saya orang baik, apakah saya bisa selamat? Saya orang yang bajik, saya orang yang penuh perasaan hormat kepada yang lain, apakah ini membuat saya selamat? Saudara, banyak orang bingung dengan pertanyaan ini karena mereka melihat manusia sebagai individu-individu yang tidak berkait dengan orang lain. Saya bisa selamat atau tidak? Saudara, kalau kita punya pikiran individual seperti ini, maka kita akan sulit memahami banyak bagian dari kitab suci. Tetapi yang benar adalah setiap orang adalah bagian dari komunitas, di mana komunitas itu mempunyai nasib yang sama. Saudara adalah orang Indonesia, maka apa yang terjadi pada bangsa Indonesia juga akan terjadi pada saudara. Indonesia punya mata uang rupiah misalnya. Kalau $1 atau 20.000 rupiah sama dengan $1, saudara akan mengalami nasib yang sama. Kalau saudara beli barang di dalam level harga dolar, saudara harus mengeluarkan rupiah yang sesuai dengan nilai tukar yang tadi. $1, 20.000 rupiah. Saudara bilang, saya kurang setuju. Tidak peduli. Engkau punya nasib secara ekonomi sama dengan warga Indonesia yang lain. Kalau bangsa Indonesia perang dengan misalnya Australia, maka saudara ada di dalam kondisi konflik dengan Australia. Meskipun saudara tidak pernah berurusan dengan satupun orang Australia. Nah, maka nasib kita sebenarnya nasib komunal. Kalau kita tidak mengerti ini, banyak bagian dari kitab suci yang sulit kita mengerti.
Nah, Paulus akan mengatakan, kamu selamat karena kamu beriman. Apa artinya beriman? Beriman artinya engkau mempunyai satu kepala yang membuat nasibmu sama dengan dia. Dan nasib semua orang yang lain yang juga ada di dalam dia sama dengan dia. Nah, itulah iman. Maka iman berkait dengan siapa yang engkau jadikan fokus dari imanmu. Kepada siapa engkau beriman? Saya beriman kepada Tuhan Yesus. Maka engkau akan disatukan di dalam dia. Dan semua orang yang satu di dalam dia akan punya nasib yang sama. Itu sebabnya yang Paulus pertanyakan, bukanlah apakah perbuatan bisa menyelamatkan, tapi yang Paulus tanyakan adalah kelompok mana yang diselamatkan. Siapa yang bisa masuk ke dalam kondisi selamat? Apakah orang Yahudi atau orang Yunani juga boleh? Nah, maka Paulus mempunyai konsep di dalam surat Roma yang sangat komunal sifatnya. Siapakah yang diselamatkan? Orang kafir bisa selamatkah? Kalau orang kafir selamat, apakah karena mereka dimasukkan ke dalam komunitas Yahudi? Apakah karena mereka ubah kewargaan? Tadinya kewargaan Yunani, sekarang jadi kewargaan Yahudi. Apakah dengan menjadi orang Yahudi mereka bisa selamat? Paulus bilang sekali-kali tidak. Lalu bagaimana bisa selamat? Saudara, biasanya orang Kristen yang gagal paham akan mengatakan, ya keselamatan itu urusan individual. Benar, keselamatan itu urusan individual. Keputusanmu terima Tuhan Yesus itu individual. Tapi efek dari iman itu bersifat komunal. Saudara dimasukkan ke dalam Kristus dan saudara menjadi bagian dari komunitas yang baru. Inilah yang menyelamatkan. Maka Paulus sedang membahas sebenarnya kelompok mana sih yang bisa bikin kau selamat? Apakah kelompok kafir? Pasti bukan. Oh, kalau begitu apakah kelompok Yahudi? Paulus mengatakan belum tentu. Loh, belum tentu. Jadi kalau saya jadi orang Yahudi, saya belum tentu selamat? Belum. Kenapa? Karena keselamatan bukan dari komunitas Yahudi. Lalu dari mana? Mana buktinya? Kalau komunitas Yahudi tidak menyelamatkan. Paulus jangan sesat. Kamu orang Yahudi, kami orang Yahudi. Kami marah karena engkau mengatakan jadi orang Yahudi tidak tentu menyelamatkan. Tapi Paulus pakai argumen. Bukankah Tuhan sudah menghakimi orang kafir, memberikan hukuman kepada mereka? Iya, makanya kita orang Yahudi yang selamat. Paulus mengatakan tidak. Karena sama seperti orang kafir dihukum, orang Yahudi juga dihukum, bukan? Orang kafir menyembah berhala dan dihukum. Bukankah orang Yahudi dibuang ke Babel karena menyembah berhala? Bukankah raja-rajamu gagal mentaati Tuhan? Bukankah rajamu memberikan korban kepada berhala? Anaknya sendiri dibakar untuk berhala. Bukankah itu yang terjadi pada sejarah Israel? Orang Israel bilang, iya ya, kami punya sejarah juga busuk. Orang Israel ternyata adalah kelompok yang kafir sama dengan yang kafir. Kalau begitu kelompok yang diselamatkan yang mana? Paulus mulai membahas bahwa yang diselamatkan adalah yang kepada kelompok itu Tuhan mewartakan kabar baik. Kabar baik bagimu, Tuhan mau menyelamatkan kamu. Nah, pertanyaannya, ini kelompok mana ya? Siapakah yang Tuhan nyatakan bahwa di dalam kelompok ini ada keselamatan? Paulus mengatakan yang dapat keselamatan adalah kelompok yang juru selamatnya adalah Sang Mesias. Kelompok yang menyatakan iman kepada Kristus. Dan ini bisa dari orang kafir, juga bisa dari orang Yahudi. Tuhan menyatakan Injil dari Allah yang menyelamatkan. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Dari tengah orang Yahudi, Tuhan panggil kelompok yang disatukan di dalam Kristus. Dan dari tengah orang Yunani juga Tuhan panggil kelompok yang disatukan dengan Kristus. Maka yang jadi problem atau yang menjadi pertanyaan utama adalah kamu masuk kelompok mana? Apakah engkau orang kafir atau orang Yahudi atau engkau orang Kristen in Christ di dalam Kristus? Nah, inilah yang menjadi tema yang Paulus mau angkat di dalam surat Roma. Kamu masuk kelompok mana? Dan Paulus memberikan pembahasan yang indah ketika orang mulai lihat, oh ada kelompok Yahudi, ada kelompok Yunani, ada kelompok orang Kreta, ada kelompok orang Mesir, ada kelompok orang Turki, ada kelompok orang Eropa, ada kelompok orang Makedonia. Tapi Paulus mengatakan tidak, sebenarnya cuma ada dua kelompok. Di sepanjang sejarah manusia cuma ada dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok in Adam, di dalam Adam. Orang Yahudi di dalam Adam. Orang Yunani di dalam Adam. Apa buktinya? Buktinya kamu sama jahatnya dengan orang-orang yang lain. Karena sama-sama di dalam Adam. Sama-sama sudah jatuh. Sama-sama sudah cemar. Lalu kelompok dua, yang kedua yang mana?
Kelompok kedua di dalam Roma 5 ayat 12-21 yang tadi saya bagikan adalah in Christ, di dalam Kristus. Ini kelompok kedua. Siapa yang ada di dalam Kristus? Mereka yang menerima Roh Kudus karena beriman kepada Kristus. Seperti apa beriman kepada Kristus? Seperti yang dilakukan Abraham, seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab yang diperkenan oleh Tuhan. Merekalah orang-orang beriman dan merekalah yang masuk ke dalam kelompok kedua, yaitu di dalam Kristus. Ada Adam dan ada Adam yang kedua. Ada Adam dan ada Adam yang terakhir. Ada Adam dan ada Kristus. Kamu masuk yang mana? Nah, ini pertanyaan sangat-sangat menggugah. Jika engkau masuk ke dalam yang lama, yaitu Adam yang jatuh dalam dosa, maka engkau tidak punya harapan. Kamu akan terus cemar dan kamu akhirnya akan mati. Namun jika dalam iman kamu percaya kepada Kristus, kamu dipindahkan. Kamu tidak lagi ada di dalam Adam, tapi kamu sekarang ada di dalam Kristus. Apa yang akan terjadi jika kamu di dalam Kristus? Yang akan terjadi jika kamu di dalam Kristus adalah kamu akan menjalankan kehidupan agama yang benar. Kenapa bisa? Karena kamu punya kepala yang menuntaskan pekerjaan yang benar itu. Nah, maka kalau ditanya, apakah manusia selamat karena mengerjakan perbuatan baik? Jawabannya tidak. Lalu manusia selamat karena apa? Manusia selamat karena mereka ada di kelompok yang benar. Saudara kalau ingat dulu waktu kerja kelompok di sekolah, yang masih sekolah ya nggak usah ingat, memang lagi jalankan. Kadang-kadang saudara ada keadaan salah pilih kelompok ya. Pernah alami itu nggak? Waktu masuk di dalam kelompok saudara kaget. Yang satu tukang bolos, yang satu tukang nyontek, yang satu tukang protes guru, yang satu tukang nggak naik kelas. Dan saudara sadar saudara di kelompok yang salah. Begitu guru lihat kelompok saudara, dia langsung lihat dengan mata marah. Nah, saya pernah masuk dalam kelompok ini ya, kelompoknya nggak buruk-buruk amat lah. Ada yang lumayan juga. Tapi ada satu orang anak yang memang tukang berkelahi dengan guru, tukang berantem, bertengkar dengan guru. Apapun yang terjadi dia bertengkar, dia tukang protes, kritis sekali orangnya. Sayangnya bodoh. Nah, saudara kalau kritis dan pintar kita kan masih agak menghargai. Kamu kritis tapi apa boleh buat pintar sih? Tapi yang ini enggak, sudah bodoh ngotot, sudah salah ngotot. Pak itu nggak benar, yang benar mana? Saya juga nggak tahu, pokoknya itu nggak benar. Protes kayak begini gimana guru nggak marah? Lalu dia satu kelompok dengan saya. Maka ketika tugas, kerjakan di dalam kelompok, kita semua lakukan pembagian kelompok. Semua punya doa, saya duga, saya nggak tahu sih. Tapi semua punya doa adalah Tuhan, jangan biarkan aku satu kelompok dengan orang ini. Tolong Tuhan berikan anugerah-Mu. Engkau Allah yang maha baik bukan? Jangan memberikan aku pencobaan yang tidak sanggup aku tanggung. Nah tapi saya dapat kelompok itu mungkin karena saya kurang berdoa. Jadi saya, ada dia di kelompok ini. Dan benar, guru waktu kasih soal, kasih dengan senyum. Kerjakan yang baik ya. Ya yang betul ya. Begitu ke kelompok kami, nih. Loh kok beda? Karena ada dia. Jadi dia bikin kita semua kena. Nah saya ada di kelompok yang salah. Nah yang Paulus mau katakan adalah, kalau kamu ada di kelompok yang salah, Gak ada harapan, kamu tidak bisa diselamatkan. Maka sebenarnya Paulus sedang mengatakan kalau kita mau rangkum, bagaimana manusia diselamatkan? Manusia diselamatkan dengan berada di kelompok yang benar. Kelompoknya siapa? Kelompoknya Kristus. Gimana cara masuk kelompok ini? How can we enter this group? Bagaimana caranya saya bisa jadi bagian dari kelompok ini? Dengan iman. Iman saja cukup. Jika engkau beriman bahwa Kristus adalah Mesias, kamu akan masuk dalam kelompok ini. Jika engkau beriman Yesus menebus dosamu, jika engkau beriman matinya Yesus di kayu salib mengampuni engkau masuk ke dalam kelompok ini. Oh, semudah itukah? Enggak mudah. Karena di dalam pengertian orang Yahudi, Mesias tidak boleh hina. Dan Yesus katanya Mesias, tapi kok dipaku di kayu salib? Dan bagi orang Yahudi, Mesias atau juru selamat atau raja harus pintar, harus berhikmat. Kalau dia berhikmat, kenapa dia dipaku di kayu salib? Jadi sulit sekali untuk percaya kepada Yesus yang disalib. Saudara, orang Yahudi bisa percaya Yesus adalah anak Allah. Bahkan bisa percaya ada sisi divine di dalam Yesus Kristus. Karena di dalam tradisi dari Second Temple Judaism, ini periode antara tahun 200 sebelum Masehi sampai tahun 200 Masehi, 400 tahun. Ini periode Second Temple. Teologinya kaya sekali. Di dalam teologi dari orang Yahudi di periode Second Temple, ada beberapa tulisan yang mengatakan Mesias itu datangnya dari sorga, dia turun ke bumi. Tapi tradisi lain mengatakan dia anak Daud. Jadi yang benar itu yang mana ya? Dia anak Daud atau turun dari sorga? Nah ini dua tradisi sulit sekali dipadukan. Tapi dua-duanya ada di dalam tradisi Yahudi. Jadi kalau saudara mengatakan Yesus adalah Allah, orang Yahudi belum tentu menolak loh. Yesus adalah anak Allah, orang Yahudi akan mengatakan, menarik loh.
Di dalam tradisi kami juga ada ajaran seperti ini. Tapi begitu saudara mengatakan Yesus mati di kayu salib, semua orang Yahudi otomatis akan menolak. Nggak boleh dia disalib. Nggak bisa. Salib itu terlalu hina. Nah, inilah yang membuat sulit sekali bagi Paulus mengabarkan Injil. Karena dia memilih untuk menekankan Yesus yang disalib. Dia bisa aja sih bikin khotbahnya abu-abu. Saudara, aku percaya Mesias yang mengerjakan mujizat. Aku percaya Mesias yang adalah anak Allah. Aku percaya Mesias yang adalah pribadi ilahi itu sendiri. Pribadi kedua dari Allah yang adalah Tritunggal. Bisakah Paulus ngomong gini? Bisa. Dan orang Yahudi mungkin akan jadikan ini kajian yang menarik. Tapi begitu dia keluarkan kalimat, dan Mesiasku mati di kayu salib, dia langsung akan diusir. Tidak ada yang mau dengar dia. Dia dianggap pengkhianat. Dia dianggap sebagai orang yang menghina Yahudi, Judaisme. Karena dia mengatakan Yesus dipaku di kayu salib dan Yesus adalah Mesias. Salib dan mesianisme tidak boleh disatukan. Nah, itu sebabnya kalau kita beritakan Yesus Kristus adalah anak Allah, orang Yahudi tidak tentu tolak. Orang Yunani mungkin akan senang. Tapi kalau kita mengatakan dia anak Allah, dia menjadi manusia dan dia mati di kayu salib, orang Yahudi akan mengatakan, ini batu sandungan, saya marah sama kamu, berani ngomong begini. Dan orang Yunani akan mengatakan, ini kebodohan, mana boleh sih Raja Mesias yang harusnya penuh hikmat, kok mati di kayu salib, saya tidak mau ikut agamamu. Maka ternyata beriman kepada salib itu sulit. Beriman kepada Yesus yang disalib itu sulit. Tapi orang yang mau percaya, dia akan dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Dipindahkan dari kelompok yang binasa di dalam Adam menjadi kelompok yang mendapat hidup kekal di dalam Adam yang terakhir. Nah, perpindahan ini terjadi karena iman kepada Yesus yang disalib. Paulus mengatakan, saya memutuskan tidak mau tahu apapun. Saya hanya mau beritakan kepadamu Yesus yang tersalib. Tapi saudara, orang yang mengenal Yesus yang tersalib akhirnya sadar, ternyata Allah mencintai manusia dan Allah rela mengosongkan dirinya. Sekarang banyak orang tidak mau mengosongkan diri karena tidak punya Allah yang seperti ini. Kenapa orang cari kejayaan, cari kekayaan, cari kehebatan? Karena tidak kenal Allah yang mengosongkan diri. Tapi jika saudara kenal Allah yang mengosongkan diri, saudara akan melakukan apapun yang diinginkan oleh Allah seperti ini, dan saudara akan jadikan dia teladan saudara. Jika Allahku rela mengosongkan diri, aku juga rela. Jika Allahku mengorbankan dirinya, aku mau mengerjakan apapun untuk meneladani dia. Meskipun seperti tadi sudah di-sharingkan, saya tidak merasa saya layak disebut berkorban. Kristus berkorban, benar. Saya tidak berkorban, saya hanya melakukan apa yang pantas, apa yang memang seharusnya saya kerjakan. Loh, tapi kenapa ya kamu melakukan hal yang dalam pandangan dunia itu pengorbanan besar? Kita mengatakan, karena aku mempunyai Tuhan yang rela mengosongkan diri. Inilah perbedaan signifikan antara Kristen dan agama-agama lain. Agama lain cuma tahu sisi mulia dari Tuhan. Tapi iman Kristen mempercayai sisi kasih dari Tuhan yang rela berkorban bagi kita. Seorang teolog bernama Jürgen Moltmann dengan berani mengatakan, salib bukan peristiwa sejarah. Loh, kalau bukan peristiwa sejarah berarti Yesus belum pernah disalib di sejarah. Bukan. Moltmann sangat kritis terhadap gerakan Bartianisme. Bagi Moltmann, Bartianisme berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena menganggap signifikansi sejarah itu nomor 2 ketimbang mempercayai perjumpaan Tuhan yang mengintervensi sejarah. Jadi apakah perkembangan sejarah signifikan? Tidak. Yang signifikan itu adalah intervensi Tuhan langsung. Nah, Moltmann khawatir kalau Bartianisme mengajarkan seperti ini, berarti perkembangan sejarah jadi tidak penting. Tapi Bartianisme akan mengatakan jangan percaya kalau perkembangan sejarah itu penting. Karena di dalam sejarah, perkembangan sejarah dimanipulasi. Saudara tahu apa itu ilmu sejarah? Ilmu sejarah itu mencatat peristiwa lalu tarik benang merah kan? Kalau nggak tarik benang merah nggak ada gunanya belajar sejarah. Tahun begini terjadi ini, tahun ini terjadi ini, tahun ini terjadi ini. Coba tarik benang merahnya. Oh, benang merahnya berarti sejarah bergerak menuju satu titik. Nah, banyak orang mengatakan sejarah bergerak menuju kejayaan orang Eropa. Orang Jerman mengatakan sejarah bergerak untuk menunjukkan bahwa Jerman adalah umat pilihan yang berikut. Dulu Tuhan pakai orang Yahudi. Setelah itu Tuhan pakai orang Yunani. Setelah itu Tuhan pakai orang Romawi. Terakhir yang paling hebat, Tuhan pakai reformasi. Di mana reformasi terjadi? Di mana? Di Jerman. Jadi Jerman itu yang paling tinggi. Tapi kita akan bilang, enggak, reformasi waktu itu belum tuntas. Reformasi terjadi di Jerman, dilanjutkan di Geneva. Setelah itu berkembang terus di Belanda. Setelah itu puncaknya di Jakarta.
Reform Injili. Reform saja tidak cukup, mesti ditambah Injili. Jadi Jakarta itu puncaknya. Tapi orang Karawaci bilang Jakarta puncaknya belum selesai. Karena setelah itu harus berlanjut ke dalam kelanjutan pelayanan, yaitu ke Karawaci. Jadi Karawaci adalah pusat kerajaan Allah. Nah ini ya, maka Barth mengatakan kalau gini caranya, sejarah itu manipulatif. Sejarah dipahami sebagai gerakan Tuhan, tapi menunjukkan kamu yang penting. Kalau begitu, saya tidak percaya sejarah. Saya percaya intervensi Tuhan. Tapi Moltmann mengatakan kalau kamu tidak percaya sejarah, berarti signifikansi pekerjaan Tuhan di dalam sejarah kamu abaikan. Itu nggak boleh. Kamu harus lihat signifikansi pekerjaan Tuhan dalam sejarah. Nanti yang tradisi Barthian mengatakan, kenapa? Kalau tradisinya manipulatif, ngapain kita percaya? Tapi Moltmann akan mengatakan, jika engkau merasa ada yang manipulatif, singkirkan yang manipulasinya dong. Tapi jangan singkirkan pekerjaan Tuhan di dalam sejarah. Karena inkarnasi berarti Tuhan serius menanggapi sejarah. Berarti Tuhan serius mau ada di dalam sejarah. Nah ini perbedaan Moltmann dengan Barth yang cukup penting. Ada satu kesalahan Barth yang sulit diterima. Yaitu ketika Barth mengatakan inkarnasi adalah peristiwa trinitarian. Bukan peristiwa historis. Artinya apa ya? Nah saudara yang kurang suka teologi mungkin rasa khotbah ini kok teologis banget. Tapi ya belajarlah ya, terima. Kalaupun gak ngerti, beriman aja dulu bahwa suatu saat saudara akan dicerahkan pikirannya. Nah Barth mengatakan inkarnasi adalah peristiwa yang bukan historis tapi trinitarian. Apa artinya peristiwa trinitarian? Artinya adalah di dalam diri Kristus. Sejak ada di dalam kekekalan, dia mempunyai sifat membatasi diri, bahkan membatasi diri di dalam unsur fisikal. Maka Barth menolak pengertian dari Chalcedon. Chalcedon menekankan bahwa Yesus Kristus itu satu natur dengan Allah. Maka dia disebut Allah. Dia sama di dalam natur. Satu hipostasis dengan Allah. Dengan Bapa, Yesus Kristus. Tapi Yesus Kristus juga satu hipostasis dengan manusia. Satu natur dengan manusia. Maka dia punya dua natur. Dia sama persis dengan Bapa di dalam keilahian. Dia sama persis dengan kita di dalam kemanusiaan. Kalau dia sama persis dengan kita di dalam kemanusiaan, berarti kemanusiaannya itu punya permulaan. Nah ini yang Barth gak setuju. Barth mengatakan enggak, kemanusiaannya itu intratrinitarian. Tapi orang Kristen, Chalcedon mengatakan no. Kemanusiaan Kristus itu historis, bukan intratrinitarian. Nah maka hati-hati ya, kita ini seringkali terjebak di dalam pengertian yang kurang jelas. Hati-hati sama Barthianisme. Hati-hati apanya? Nggak tahu, pokoknya hati-hatilah. Nah ini perkataan orang bodoh ya kalau ngomong seperti ini. Nah maka kalau kita bilang hati-hati, kasih tahu dong hati-hatinya di mana. Hati-hati, setiap kali ada teolog penting mengatakan, saya kok ragu dengan konsili. Nah dia yang harus kita ragukan. Friedrich Schleiermacher, seorang teolog yang sangat luar biasa penting. Dia mengatakan, saya mau formulasikan ulang Chalcedon. Wah ini bikin kita kurang setuju dengan dia. Jadi banyak teolog penting jatuh di dalam kesalahan. Kurang mau percaya konsili yang ada di tahun yang lampau. Mereka mengatakan konsili kan ada di abad yang keempat, ada yang di abad yang kelima. Kan sudah kuno, ayo kita formulasikan hal yang baru. Akhirnya mereka formulasikan hal yang mirip bidat. Nah ini terjadi pada Barth. Apa itu inkarnasi? Terjadi di sejarah? No. Inkarnasi sudah terjadi di dalam peristiwa intratrinitarian. Berarti Yesus punya natur kemanusiaan itu bagian dari Tritunggal? Iya. Wah ini ngawur. Ini bukan Chalcedon, ini bukan Alkitab. Nah ini kesalahan Barth yang kita harus tolak. Tapi kalau kita tolak ini, apakah kita tolak kritiknya? Nggak tentu. Nah maka Barth mengatakan, saya kurang setuju sejarah. Moltmann mengatakan, jangan. Engkau harus terima sejarah. Karena Tuhan punya sifat inkarnasi dilanjutkan dengan salib. Nah ini Moltmann bergerak lebih lanjut. Kalau Barth mengatakan, Kristus punya sifat mau inkarnasi. Moltmann mengatakan, enggak. Kristus punya sifat rela disalib. Dia rela disalib. Ini sifat dibawa dari mana? Dia sudah punya ini di dalam relasi trinitarian. Maka Moltmann mengatakan kerelaan untuk disalib itu ada pada Bapa, ada pada Roh Kudus, dan ada pada anak. Tapi hanya anak yang mewujudkan. Maka anak ini menjadi representasi sempurna dari Bapa. Karena sama seperti Bapa rela berkorban, demikian anak rela berkorban. Lalu kita mau tahu seperti apa Bapa rela berkorban. Yesus datang ke dunia dan mengatakan, mau tahu seperti apa Bapa rela berkorban? Seperti ini. Dan dia rentangkan tangannya dan mati di kayu salib. Jadi yang mati di kayu salib siapa? Pribadi kedua.
Tapi yang rela mati di kayu salib bukan cuma pribadi kedua, juga pribadi pertama dan pribadi ketiga. Namun pribadi kedua yang menunjukkan. Nah ini dari Moltmann. Maka Moltmann mengatakan salib adalah peristiwa intratrinitarian. Nah dua-dua ekstrim ya. Baik Barth maupun Moltmann terlalu berani mengatakan bahwa unsur yang ada pada Kristus ini sudah terdapat di dalam Tritunggal, di dalam relasi Allah Tritunggal. Nah kita tidak mau berspekulasi seperti ini. Maka kita mau kembali kepada Calvin. Calvin mengatakan yang tidak Alkitab jelaskan. Gak usah kita over explain. Gak usah menjelaskan berlebihan. Nanti jadi bidat. Yang Alkitab diam ya kita juga diam. Kalau Alkitab tidak bicara kita gak perlu bicarakan. Nah maka Calvin menekankan bahwa yang Tuhan lakukan di dalam sejarah. Mari kita pahami sebagai tindakan dia di dalam sejarah. Maka kalau kita mengatakan Tuhan mau bertindak di dalam sejarah. Hal apa yang Tuhan mau lakukan di dalam sejarah? Hal yang Tuhan mau lakukan di dalam sejarah adalah sifat rela berkorban yang dia memang sudah miliki. Allah kita adalah Allah yang rela berkorban. Dan dia merancang seluruh sejarah untuk nanti memuncak pada peristiwa salib. Tuhan mau mengatakan, maukah engkau kenal aku hai manusia? Manusia mengatakan, iya Tuhan aku mau kenal engkau. Kenalilah aku sebagai Allah yang rela berkorban. Inilah yang orang Kristen ketahui. Ini tidak ada pada orang Islam. Orang Islam tidak pernah kenal Allah yang berkorban. Ini tidak ada pada Buddhisme. Buddhisme tidak mengenal ada kekuatan selain kekuatan kekosongan dan penahanan diri. Ini tidak ada pada Hinduisme. Karena Hinduisme merancangkan pengertian tentang berhala yang mimicking, yang meniru kehidupan manusia, yang banyak salah, banyak kontra, dan banyak social unrest-nya. Nanti ada persekutuan pemuda social unrest. Para dewa-dewa juga punya social unrest. Nah jadi saudara sekalian, yang kita alami dicerminkan ada pada para dewa-dewa. Ini sulit kita pahami. Hanya iman Kristen yang mengajarkan ada Allah yang sifat di dalamnya adalah rela berkorban. Dan dia merancang seluruh sejarah untuk menjadi wahyu. Kalau kita pakai bahasa Moltmann dan Pannenberg. Menjadi pernyataan Tuhan di dalam kerelaannya untuk menunjukkan pengorbanannya. Maka saudara sekalian kalau kita mau kenal Tuhan seperti apa ya? Bukan Tuhan yang hebat, bukan Tuhan yang mulia meskipun dia hebat dan mulia. Tapi Tuhan lebih ingin dikenal sebagai Allah yang rela berkorban. Orang yang mengenal Tuhan yang seperti ini akan menjadi orang yang rela berkorban meskipun dia tidak rasa berkorban. Kamu bisa tinggal di rumah mewah? Ya apa sih artinya mewah? Kenapa pilih tinggal di kampung pedalaman? Karena mau tinggal di rumah mewah di kampung pedalaman sama aja kok. Saya pernah dengar perkataan yang lucu dari satu orang hamba Tuhan kita. Hamba Tuhan kita ini adalah jenis hamba Tuhan yang kalau menyentuh bantal langsung tidur. Ada kuasa dalam bantal gitu ya. Begitu dia taruh kepala blok langsung hilang, langsung ketiduran. Nah bantal apapun, naik mobil ada bantal langsung tidur dia. Saya orang yang agak mengalami kesulitan tidur saya heran ya, dalam 2 bulan ini tidurnya gampang. Untungnya bangunnya juga gampang. Kalau enggak agak sulit. Tapi bukan dulu ya, 2 bulan ini agak lumayan. Tapi sebelumnya susah tidur loh. Saya suka iri kalau dengar cerita orang seperti ini. Saya baru sebentar udah tidur, saya iri. Saya kok nggak tidur-tidur ya? Saya kalau pergi kapin atau apa lalu satu kamar dengan orang seperti ini sudah baring, dia udah ngorok saya belum. Lalu saya pikir, kok saya belum tidur-tidur, sudah tutup mata, sudah hitung domba. Loncat katanya kalau hitung domba bisa ya. 1, 2, 3, 558, 559, belum tidur-tidur. Lalu kalau salah hitung jadi bingung, ulang lagi dari 0, makin stres. 500, berapa ya? Domba lu yang keberapa? Lupa. Wah mulai lagi dari 0. Nah saudara saya susah tidur. Hamba Tuhan ini mengatakan saya gampang sekali tidur. Lalu dia mengatakan orang kayak saya jangan dikasih tempat mewah, rugi. Kamu kasih saya hotel berbintang-bintang. Saya kena bantal langsung tidur. Kamu kasih saya di bandara sambil nunggu pesawat kasih bantal. Tidurnya sama. Berbahagialah orang yang seperti ini ya. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya sebenarnya bisa tinggal di rumah mewah. Ya tidur tetap aja di situ. Ada satu orang punya kamar luas sekali. Lebarnya kayak lapangan basket. Luas, ya, dia bikin kamar seperti ini. Saya waktu lihat ke kamarnya saya bingung. Kamarnya begitu luas, tapi dia taruh lemari yang bikin tempat tidurnya dikelilingi lemari. Saya tanya, kenapa bikin tempat tidur dikelilingi lemari? Kamarmu begitu luas. Dia bilang, awalnya saya mau kamar yang luas. Habis itu saya takut ada hantunya. Jadi saya persempit dengan bikin lemari. Lu kenapa dari awal bikin kamar yang luas? Saudara, manusia itu benar-benar bikin Tuhan marah ya. Dikasih rumah kecil komplain. Kenapa rumah begini kecil? Dikasih rumah besar mulai khawatir. Itu di sana bunyi apa ya? Takut ada hantunya.
Ada suatu orang bilang ke saya, Pak, saya nggak pernah ke lantai 2. Kenapa? Ada bunyi-bunyi di sana. Lalu kenapa bikin rumah ada lantai 2-nya? Karena saya nggak tahu hantu akan ikut nongkrong. Nah, saya nggak nakut-nakutin saudara ya. Kalau rumahmu ada hantunya salah sendiri, kenapa bikin gede-gede? Tapi saudara bilang, memang kalau rumah kecil nggak ada hantunya. Ada, tapi hantu pun bosen di rumah kecil. Dia cari rumah lebih besar lah, sama kayak manusia. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan, saya mau tinggal di rumah besar. Tapi ada orang mengatakan rumah besar, rumah kecil nggak problem. Yang penting hidup saya diingat oleh beberapa orang. Syukur kalau lebih banyak orang. Bahwa saya pernah berguna bagi Tuhan untuk mereka. Ini hal yang kita bawa. Saudara, nanti di surga Tuhan tidak tanya berapa besar rumahmu. Yang Tuhan tanya adalah berapa banyak hal yang kau kerjakan di dalam kebudayaan yang memberkati orang dan memuliakan Tuhan. Ini pasti Tuhan tanya. Ini bocoran ya. Jadi saudara catat baik-baik, ini soal di surga, ini bocoran, pasti keluar soalnya. Sampai surga Tuhan akan tanya, berapa banyak orang dapat berkat dan nama Tuhan dipermuliakan melalui pekerjaanmu di bumi. Kalau saudara bilang gak ada, semua orang kalau kenal saya semua menderita, waduh celaka kalau kita hidup seperti ini. Nah, orang Kristen mengatakan Allahku Allah yang rela berkorban. Allahku merancangkan sejarah untuk berpuncak di kayu salib. Maka saya ingin mendedikasikan hidupku seperti Allahku yang mendedikasikan hidupnya bagi sejarah. Itu sebabnya Moltmann tidak suka teologinya Barth. Gak bisa engkau mengatakan sejarah tidak penting. Justru sejarah menjadi saksi betapa relanya Tuhan merendahkan diri. Betapa relanya Tuhan bergumul, bahkan dipaku di atas kayu salib di dalam sejarah. Nah, ini yang kita kenal. Maka pengenalan akan Tuhan yang seperti ini membuat kita sadar, saya nggak bisa tinggal di dalam kelompok yang tidak bertuhan seperti ini. Lalu siapa yang bisa bawa kita kenal Tuhan yang seperti ini? Hanya Kristus. Kristuslah kepala yang melaluinya kita masuk ke dalam sebuah komunitas di mana Allah yang sejati menjadi Allah kita. Nah, itulah kelompok yang menyelamatkan. Maka kita diselamatkan karena kita di dalam Kristus. Dan kita bisa di dalam Kristus karena iman. Lalu setelah kita ada di dalam Kristus, barulah segala hal yang berkait dengan kehidupan yang hormat, kehidupan yang baik, perbuatan yang baik, kehidupan yang bajik, semua jadi relevan. Itu sebabnya Paulus mengatakan, Tuhan akan memberikan hidup kekal kepada setiap orang yang tekun berbuat baik. Loh, katanya tadi berbuat baik gak menyelamatkan. Enggak, kalau kamu salah kelompok, gak peduli betapa saleh kamu, Tuhan gak akan lihat. Karena kepala kelompokmu membawa engkau kepada kebinasaan sebab Tuhanmu lain dengan Tuhan yang sejati. Namun jika engkau sudah mengenal Allah yang sejati, mari kerjakan hal yang berkait dengan agama sejati. Agama sejati adalah kelanjutan dari iman yang sejati. Jika imanmu kacau, agamamu pasti kacau. Jika imanmu sejati, maka engkau harus melanjutkan dengan agama yang sejati. Seperti apakah agama yang sejati? Paulus mengatakan agama yang sejati adalah agama yang akan memperjuangkan perkenanan Tuhan. Agama yang sejati akan memperjuangkan hidup kekal, berbuat baik, mencari kemuliaan, mencari kehormatan, mencari ketidakbinasaan. Kenapa agama sejati mencari ini? Karena kita tahu Tuhan akan memberikan penilaian kepada kita. Saya akan kejar hal yang baik. Saya akan kejar hal yang berkait dengan kehidupan yang limpah. Saya akan kejar kehormatan. Saya akan kejar dignitas. Saya akan kejar wibawa mengenal Tuhan. Dan inilah agama yang sejati. Maka agama yang sejati adalah kelanjutan iman yang sejati. Jadi adakah agama yang benar? Ada. Inilah yang harus terjadi setelah engkau punya iman yang benar. Bisakah orang tidak beriman punya agama yang sejati? Gak mungkin. Maka kalau ada orang dengan tekun berbuat baik, dengan tekun menjalankan kebajikan, dengan tekun mencari kehormatan, dengan tekun mencari ketidakbinasakan, bisakah dia selamat? Jawabannya adalah tergantung iman awalnya di mana. Jika iman awalnya kepada Kristus, dia selamat. Tapi bisakah dia selamat kalau iman awalnya kepada Kristus dan dilanjutkan dengan agama yang benar? Padahal dia orang kafir, bisa. Orang kafir bisa selamat, orang Yahudi bisa selamat, tapi caranya sama. Apa itu caranya? Engkau pindah dulu dari kelompok binasa menjadi kelompok yang diselamatkan di dalam Kristus. Baru dari sini engkau harus memperjuangkan agama yang sejati. Kenapa agama yang sejati penting? Karena agama yang sejati akan menyukakan hati Tuhan. Tuhan senang ketika kita hidup di dalam kesalehan. Tuhan senang ketika kita hidup di dalam keadilan. Nah, di bagian pasal pertama, Paulus mengatakan Tuhan marah kepada manusia. Karena manusia menjalankan kehidupan yang tidak beragama, asebeia. Dan manusia menjalankan ketidakadilan, adikia. Ini dua hal yang Tuhan paling marah dari manusia. Tuhan tidak pernah marah kalau saudara bisnisnya gagal.
Tuhan tidak pernah marah kalau saudara punya kehidupan yang kelihatan kurang sukses. Tuhan gak pernah marah di situ. Tapi Tuhan akan marah jika saudara tidak takut akan Tuhan. Tuhan akan marah jika saudara tidak punya keadilan. Nah, Tuhan murka kepada manusia karena asebeia, tidak ada kesalehan. Karena adikia, tidak ada keadilan. Dan setelah itu Tuhan menyatakan murkanya. Namun Tuhan juga mengundang manusia yang harusnya dimurkai. Sekarang kamu boleh pindah kelompok. Dari kelompok binasa menjadi kelompok di dalam Kristus. Maukah kamu? Dan ketika kita bilang, iya Tuhan aku mau percaya. Selamat datang di dalam Kristus. Mari perjuangkan agama yang benar. Mari jalankan kesalehan. Mari jalankan keadilan. Itu sebabnya semua orang Kristen tidak boleh hidup sembarangan. Semua orang Kristen harus punya tujuan yang jelas. Sudahkah saudara punya tujuan jelas? Hidup beragama yang sejati. Itu pertama-tama dimulai dari iman yang sejati. Lalu yang kedua dilanjutkan dengan tujuan yang jelas. Apakah tujuan yang jelas? Yaitu tadi mempunyai kehidupan yang mempunyai kebaikan di dalam kesalehan. Eusebia. Saya mau mempunyai kebaikan di dalam kesalehan kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah adanya dike, keadilan. Aku mau menjalankan kehidupan yang memanusiakan manusia lain. Saya sangat terharu dengan sharing rumah sakit Bethesda. Kami melayani semua jenis orang dengan hak yang mereka miliki. Benarkah orang berhak dapat pelayanan medis? Enggak ada manusia berhak. Tapi Tuhan mau memberikan itu. Maka orang-orang yang terbeban mengatakan mereka berhak. Berhak dari mana? Karena mereka orang baik? Bukan. Karena Tuhan mereka mau memberikan itu kepada mereka. Maka orang-orang yang bertuhan, menjalankan agama yang sejati, dia mesti punya tujuan yang jelas. Apakah tujuannya? Tujuannya adalah dia akan memperjuangkan kenal Tuhan di dalam masyarakat supaya akan jadi berkat, memberi buah, memberikan kelimpahan di dalam kehidupan di tengah-tengah budaya itu. Sudah gak ada orang Kristen yang pasif. Tidak ada orang Kristen yang boleh menjalankan hidup sesukanya. Semua orang Kristen mulai melihat, saya mesti punya tujuan. Agamaku mengharuskan saya punya tujuan yang jelas. Apakah tujuan yang jelas? Saya harus menghabiskan hidup saya untuk jadi berkat demi kemuliaan nama Tuhan. Di bidang apa? Nah ini baru sekunder, silakan cari bidang apa. Di tempat mana? Silakan cari di tempat mana. Di dalam bidang studi atau bidang pekerjaan apa? Silakan cari. Tapi yang pasti, saya harus punya tujuan menyukakan hati Tuhan, punya eusebia, dan punya kepantasan dalam menilai orang lain. Nah setiap orang yang mempunyai kerinduan memanusiakan orang lain, dia kerja apapun akan menyenangkan Tuhan. Martin Luther pernah ditanya, Pak Martin Luther, Anda mengatakan semua pekerjaan itu adalah panggilan yang suci? Iya. Bagaimana dengan tukang sapu jalanan? Martin Luther mengatakan tukang sapu jalanan itu bekerja untuk membuat manusia hidup. Hah? Masa sih? Tukang sapu jalanan bikin manusia hidup? Iya. Kok bisa? Martin Luther bilang, kalau dia tidak menyapu jalanan, bayangkan ya ada tikus mati dia tidak sapu. Tikus mati itu mulai membusuk, kemudian kutunya yang punya bakteri pes atau apa itu? Apalah namanya bakteri pes yang diduga menjadi penyebab wabah hitam. Bayangkan kalau dari tikus mati akhirnya ada orang kena sakit, mulai muncul bengkak yang mulai berwarna gelap. Lalu ternyata ini menjadi wabah mematikan satu kampung. Waktu diselidiki, kapan wabahnya dimulai? Dari banyaknya bangkai di jalan. Kenapa di jalan banyak bangkai? Karena tukang sapu tidak menyapu. Jadi tukang sapu menyapu, menyelamatkan hidup. Saudara kita ini kalau lihat semua bersih, semua nggak ada yang akan bersyukur. Tapi lihat ada yang kotor baru merasa pentingnya tukang sapu. Saya dan istri punya kebiasaan sekarang untuk lari pagi di Gor Sunter. Bukan pamer olahraga. Kan mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Kami baru tahu pentingnya tukang sapu. Waktu kami datang sebelum tukang sapu bertindak, penuh dengan daun-daun. Daunnya banyak bukan main. Seperti musim gugur di Eropa gitu ya. Kok daun banyak begini ya? Lalu kalau kita datang agak siang, daunnya sudah nggak ada. Nah saya baru sadar loh. Kita nggak pernah bersyukur waktu tempat itu bersih. Nggak ada daunnya. Kita cuma tahu memang harusnya begini. Tapi kalau tukang sapu itu nggak muncul, jeleknya bukan main, kotornya bukan main. Sulit sekali untuk membedakan mana bersih, mana ada kotoran kucingnya. Karena ketutup daun. Nah jadi saudara ternyata tukang sapu itu penting. Kalau dia tidak menyapu, saudara bisa kena bahaya. Bisa ada pandemi kata Martin Luther. Tapi apakah semua tukang sapu sadar hal ini? Enggak. Ada tukang sapu yang cuma menyapu sambil ngomel. Sambil sapu sambil tanya, kenapa aku bukan direktur? Sapu lagi. Kenapa aku bukan anggota DPR? Sapu lagi. Kenapa aku bukan menteri? Sapu lagi, kenapa aku nggak punya perusahaan?
Sapu lagi, kenapa aku nggak jadi pemilik startup dan lain-lain. Pokoknya sambil nyapu sambil komplain. Nah, tapi ada orang yang sambil nyapu sambil sadar. Nyapu sambil sadar. Kalau aku tidak berjuang, orang di kota bisa mati. Sapu lagi. Kalau aku tidak bersihkan jalanan, orang bisa kena penyakit dari bangkai. Sapu lagi. Kalau saya tidak sapu, ada banyak kecelakaan dan kerugian bisa terjadi. Maka dia sedang tahu fungsinya di masyarakat. Dan dia akan punya dignitas. Dia tidak akan menghina pekerjaannya meskipun dia boleh cari pekerjaan lain kalau dia mau. Tapi dia tahu yang sekarang sedang dikerjakan punya dignitas di hadapan Tuhan. Nah, orang seperti ini tidak akan mudah disuruh mengerjakan pekerjaan yang akhirnya menghina Tuhan. Nggak mungkin. Tapi kalau orang nggak mengerti ini, disuruh apapun yang penting dapat duit, dia mau loh. Nah, maka mari kita jadi orang Kristen yang sejati. Agama yang sejati mencegah orang untuk hidup sembarangan. Maka jangan jadi orang Kristen yang cuma beriman tapi nggak beragama. Sesudah punya iman mengatakan, yang penting sudah beriman sekarang tinggal masuk surga. Itu kalimat yang bodoh sekali. Ada orang bertanya sama saya, kenapa sih di dalam gerakan reform mesti bikin sekolah segala? Ada SKC, ada CIT, ada STTRI. Oke, STTRI masih dimaklumi. Saya tanya, kenapa STTRI dimaklumi? Karena kan dari STTRI muncul penginjilan, muncul penginjil. Dari penginjil akan ada penginjilan. Tapi saya nggak ngerti ya, kenapa Pak Tong bikin SKC, bikin CIT? Saya makin bingung loh, kenapa nggak boleh? Kan yang penting penginjilan. Kan yang penting manusia kalau dengar Injil masuk surga. Kalau masuk CIT kan nggak tentu masuk surga. Siapa yang isi dari CIT? Nggak masuk surga loh. Kan kalau masuk CIT nggak tentu masuk surga. Kalau ke SKC nggak tentu masuk surga. Masuk CIT yang dipelajari kan teknik, arsitektur, kemudian sipil, kemudian sains. Sains kan nggak menyelamatkan kan Pak? Saya makin bingung dengan orang ini. Iya, sains gak menyelamatkan. Nah, sains gak menyelamatkan. Waktu orang ke SKC, belajarnya matematik, biologi, sejarah. Nah, saya mau tanya Pak, sejarah menyelamatkan gak? Ya enggak. Biologi menyelamatkan? Enggak. Matematik menyelamatkan? Enggak. Nah itu, ngapain ada SKC? Ngapain ada CIT? Kenapa gak bikin penginjilan aja? Yang penting menginjili, yang lain gak penting. Sudah, apakah ini benar? Apakah ketika Tuhan menciptakan penciptaan di 6 hari penciptaan, itu gak ada artinya? Tuhan menciptakan terang, jadilah terang. Lalu Tuhan lihat terang, Tuhan rasanya biasa-biasa aja. Begitukah? Kemudian Tuhan memisahkan terang itu dari gelap. Tuhan menamai terang itu membosankan dan gelap itu biasa aja. Kemudian Tuhan memisahkan air. Tuhan membuat cakrawala. Jadilah petang, jadilah pagi. Hari pertama. Jadilah petang, jadilah pagi. Hari kedua. Jadilah petang, jadilah pagi. Hari ketiga. Dan Tuhan melihat yang dijadikannya, Tuhan mengatakan biasa aja. Kemudian setelah hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Tuhan melihat segala sesuatunya baik adanya. Dan Tuhan berkomentar biasa aja. Begitukah? Alkitabnya lain ya? Enggak, Tuhan mengatakan sungguh amat baik. Ciptaan itu baik. Mengelola ciptaan itu baik. Tuhan gak pernah bilang yang penting masuk surga baik, yang lain gak penting. Adakah kalimat itu? Saya mau tahu ya, saudara punya Alkitab sama gak dengan saya? Saya sudah selidiki dari Kejadian sampai Wahyu. Gak ada perkataan yang mengatakan yang penting masuk surga, yang lain gak penting. Pokoknya masuk surga aja, yang lain gak penting. Saya gak menemukan. Ada sih yang mengatakan bahwa jiwa manusia lebih penting daripada seluruh dunia. Tapi kan ini bukan dunia dibandingkan dengan satu orang. Kita salah tafsir selalu. Dunia dan satu orang lebih mahal mana? Dunia atau satu orang? Satu orang, dunia boleh binasa demi satu orang. Bukan itu cara menafsirnya. Tuhan Yesus sedang mengatakan, kalau kamu mau cari seluruh dunia, lalu kamu kehilangan nyawamu, kamu gak akan dapat dunia juga. Jadi Tuhan sedang membandingkan, kalau kamu hidup dari perspektif satu orang, kamu mau kejar apapun di dunia, mana yang lebih penting dari nyawamu? Kamu mau punya 5 perusahaan, nyawamu tetap lebih penting dari 5 perusahaan yang kamu kejar. Kamu mau kejar seluruh dunia, nyawamu tetap lebih penting dari seluruh dunia. Jadi Tuhan tidak bilang dunia lebih penting dari satu orang. Yang Tuhan katakan adalah dari sudut pandang orang itu. Gak ada gunanya dia kejar seluruh dunia kalau dia mati. Jadi hidup lebih penting daripada mati. Itu poinnya. Bukan satu dunia kalah penting dari satu orang. Tuhan menciptakan seluruh dunia dan Tuhan menyukainya. Tuhan menempatkan manusia di situ. Lalu Tuhan berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak dan pergilah ke surga. Jangan lama-lama di bumi. Bumi membosankan. Biarlah engkau segera ke surga dan tidak perlu lama-lama di bumi. Adakah ayat itu di Alkitab? Enggak ada. Nah, kalau enggak ada ayat ini di Alkitab, kenapa kita tambahkan? Kita tidak setia kepada kebenaran firman dan kita punya pengertian sendiri yang kita tanamkan kepada firman Tuhan. Jangan seperti itu. Maka saudara sekalian, hidup di bumi penting. Dan kalau saudara menjalankan hidup di bumi penting, saudara akan dihakimi berdasarkan yang saudara kerjakan. Dan dari situ baru saudara bisa menikmati diperkenan oleh Tuhan. Dan akhirnya mendapatkan surga di dalam ketenangan,
kesukacitaan menyembah Tuhan, dan di dalam anugerah Tuhan. Tapi kenikmatan itu terjadi setelah saudara berfungsi di bumi. Maka setiap orang yang beragama harus menyadari hal ini. Saya mesti berfungsi di bumi. Saya mesti menjalankan tugas saya di bumi. Saya mesti mencerminkan Tuhanku di bumi. Dan yang saya kerjakan di bumi penting bagi Tuhan, karena Tuhan menyukainya. Dan inilah yang harusnya ditekankan oleh agama sejati. Agama sejati tidak boleh bersifat eskapis. Tidak boleh bersifat lari. Agama sejati harus bersifat berjuang dan mengalahkan kuasa jahat di bumi. Saudara, apakah setan sibuk merusak surga? Tidak. Dikatakan setan dilempar dari surga lalu dia sibuk merusak bumi. Maka mari kita berjuang. Ada perkataan yang saya kutip minggu lalu atau 2 minggu lalu, saya udah lupa. Dari seorang namanya Bob Marley. Waduh, ini Bob Marley 2 kali muncul di GRI Karawaci. Nah, saya nggak bilang dia orang Kristen yang baik, bukan, sama sekali bukan. Tapi dia pernah mengatakan waktu itu dia ditembak di rumahnya. Setelah ditembak, dia dimasukkan ke rumah sakit. Dia bilang, sudahlah, saya nggak apa-apa. Segera obati, besok saya harus konser. Jadi 1 hari itu dia ditembak, besoknya dia konser. Lalu dia nyanyi, dia konser. Lalu orang tanya, kamu baru ditembak, kenapa tetap pergi konser? Dia mengatakan, karena orang-orang jahat di bumi nggak pernah istirahat. Maka orang baik nggak boleh istirahat. Nah, dia rasa dia orang baik, ya udahlah kita biarkan aja. Tapi kalimat dia benar. Jika yang mau merusak bumi nggak pernah istirahat, kenapa yang mau jadi berkat sibuk istirahat? Yang jadi berkat sibuk istirahat, yang sibuk merusak nggak pernah istirahat. Nah, ini sesuatu yang sangat tidak imbang. Maka mari temukan kenikmatan agama yang sejati. Temukan dorongan dari agama yang sejati. Tuhan mengatakan, jika engkau ada di dalam kelompok yang benar, yaitu di dalam Kristus, nikmati agama yang sejati. Apa itu agama yang sejati? Agama yang sejati akan mendorong engkau untuk menghidupi kehidupan yang tekun berbuat baik. Yang mencari ketidakbinasaan. Yang mencari kemuliaan. Yang mencari kehidupan yang kekal. Yang mencari kebajikan. Dan Tuhan akan memperkenan engkau di dalam usahamu ini. Tidak ada orang yang kerja mati-matian bagi Tuhan akhirnya ditinggalkan oleh Tuhan. Orang yang kerja mati-matian bagi Tuhan selalu akan lihat buah pelayanan yang Tuhan akan berikan. Jangan tidak beriman akan hal ini. Nah, kiranya kita menjadi orang yang menikmati agama yang sejati dan menjalankan kehidupan di dalam iman yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mohon anugerah-Mu. Berikanlah kepada kami iman kepada Kristus dan berikanlah kepada kami agama yang sejati yang kami jalani untuk kami perjuangkan menjalankan panggilan kami. Berkatilah kami dalam usaha kami untuk hidup bagi Tuhan dan tolong kami menjalankannya dengan kesetiaan yang dari Tuhan. Kiranya Tuhan bimbing kami sehingga setelah mendengar firman kami semakin tajam mengerti apa yang harus kami kerjakan di dalam hidup dan kami makin menikmati kehidupan beragama yang sejati di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.